Emang aja yang gini cari mobil cari bohong. Mungkin bisa bantu dijawab. Tolong hidupkan metode yang gambar di slide 9 hingga 20 dok. Ya. 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 Kita bayar mas. Udah. Ini sering gitu aja ibu. Tak dengar lah suaraku. Hah? Slide 1 sampai 9 lah tuh. 9 sampai 20. Coba ginikan ke chat. Coba lihat yang diperhatikan dari ini BOF, evaluasinya kan udah jelas ada keterangannya. Sudah baca belum? Gimana nunjukin ya gambar-gambarnya udah si panah padahal. Ini langsung bisa. Kita langsung ngomong saja. Ya, digerakin sekarang. Halo, Adek. Halo dok. Selamat siang. Jadi pertanyaannya apa perbedaan antara BNO dan BOF? Yang itu jadi maksudnya kan tadi di slide ada untuk kalau BOF itu untuk anak-anak. Apa perbedaannya dok antara BNO dan BOF itu? Ya, kalau BNO itu foto dengan persiapan, ya dek ya. Jadi persiapannya kalau anak-anak itu dia tidak pakai ini yang biasa. BOF itu plain foto abdomen. Itu foto langsung misalnya ada keluhan dengan abdominal pain, dia tanpa persiapan. Perutnya itu foto namanya foto BOF atau plain abdominal foto. Nah, kalau ada keluhan kolik abdomen, misalnya curiga batu, sebaiknya dia dengan persiapan. Itu persiapan fotonya BNO, namanya BNO. Itu pakai urus-urus, kan sudah ada di keterangan saya syarat-syarat foto BNO, ya begitu. Tapi tujuannya melihat kenapa foto BNO agar ususnya lebih bersih, tidak ada gambaran fekal material. Itu, ya. Itu perbedaannya. Jadi dengan puasa boleh minum, tidak boleh makan. Kalau dewasa pakai urus-urus. Kalau anak-anak tidak usah. Ya, tetap boleh minum, makan dan minum. Kalau pada anak-anak tidak dilakukan foto BNU. Sudah jelas? Sudah dok, baik, makasih. Ya. Oke. Ya. Jadi deskripsinya apa aja yang dievaluasi pada pemeriksaan BNU atau BOF itu sama. Apakah gambaran bayangan radio opek dikit, kidney ureter bladder, apa kontur kedua ginjalnya bagaimana, tampak apa tidak, peswas lain itu yang simetris apa tidak, terus kemudian distrik gas ususnya normal apa tidak, adakah tulang-tulangnya bagaimana, adakah gambaran udara bebas, adakah tanda-tanda ilius, dan sebagainya. Itu sesuai dengan klinis yang jadi urutannya yang dievaluasi seperti keterangan gambar seperti ini. Oke, ada lagi pertanyaan? Yang lain? Sebelum nanti kelasnya. Apa lagi? Kita yang nanya. Ya. Halo adik-adik, apa pemeriksaan IVP itu apa? Yang dimaksud dengan intravenous pilografi itu apa? Coba lihat orangnya, biar kelihatan. Ini dikecilin. Syarat pemeriksaan IVP. Apakah pemeriksaan IVP itu
kepentingan pemeriksaan IVP? Silakan dijawab. Silakan dipikirkan apa tujuan pemeriksaan IVP, untuk melihat apa? Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Dok. Mungkin untuk melihat batu. Ya, di mana? Batu di Itu saja? Di ureter saja, di tempat lainnya di mana? Nggak ada? Nggak bisa? IVP, intravenous pyelografi. Jadi selain untuk melihat lokasi batu, dia juga untuk melihat fungsi dan anatomi dari traktus urinarius. Dilihat dengan pemeriksaan kontras. Kontrasnya namanya ada yang kontras non-ionik. Apa kontras non-ionik? Sudah baca kira-kira deh slide saya? Karena kemarin loh, ya kan lancar enak diskusi, masa dikte kayak anak kecil. Ini mahasiswa ya. Dicekokin lagi, ya toh? Apa? Untuk melihat kaliks ginjal. Jadi IVP itu untuk melihat fungsi dan anatomi dari traktus urinarius. Fungsinya gimana, kelainan-kelainannya bisa melihat infeksi, adakah batu, adakah tumor misalnya. Tumor bisa adakah tanda-tanda infeksi, adakah tumor, adakah kelainan kongenital. Kan itu fungsi dan anatomi. Ya, jadi bukan untuk melihat kaliks ginjal saja. Jadi strukturnya itu harus gambaran anatomi dari traktus urinariusnya itu lebih jelas kelihatan. Seperti itu ya. Terus ada berapa grade untuk kelainan daripada hidronephrosis atau obstruksi dari ureter yang dilihat dari IVP. Gambaran kaliksnya ada berapa grade di ginjal? Ada 4 grade. Coba disebutkan. Grade 1 itu tampak seperti apa? Normal gimana? Grade 1, gambaran kaliks seperti apa? 4 grade benar. Yang grade 1 seperti apa? Grade seperti apa? Itu seperti derajat yang sudah bisa ya. Satu dilatasi dua seperti apa, Dek? Dilatasi Pavernase dan kaliks untuk flat. Yang satu. D3 dilatasi pelvis renalis tanpa adanya dilatasi kaliks mayor dan kaliks berbentuk apa? Clubbing alias menonjol, betul. Ada penipisan korteks. Betul. Grade 4
Justinia yang menjawab. Oke, penipisan korteks ballooning alias menggembung dengan korteks yang tipis. Oke, korteksnya ada tipis. Oke, betul. Macam-macam batu yang diginjal berbentuk tapal kuda disebut dengan batu apa? Tanya. Disebut dengan batu di ginjal yang besar disebut juga dengan batu yang besar di ginjal sebesar jahe itu disebut dengan batu apa? Belum. Jawab. Batu Staghorn. Ya, betul. Batu Staghorn. Bagus. Batu yang tidak bisa dilihat dari ronsen jenis batu apa? Batu yang tidak bisa dilihat dari ronsen jenis batu yang radiolucent, batu apa jenisnya? Ya, sustain. Oke. Nah, diskusi gini ya kan? Pada nerangin. Ada usaha menjawab. Pada sekarang lanjutkan IVP anggap udah ya. Pemeriksaan untuk IVP. IVP itu kan ada syaratnya. Jadi serum laboratorium atau serum kreatininnya harus minimal kurang dari 1,5 kreatinin. Kalau dia serum kreatininnya tinggi kan tidak bisa melihat dengan IVP, tidak bisa dilihat dari IVP. Ada pemeriksaan lain yang bisa untuk melihat gambaran adanya obstruksi di ureter dengan pemeriksaan ini. USG USG untuk bisa melihat ada ginjal. Kalau batunya di ureter tidak bisa dilihat dari USG. Jadi dilihat dari CT scan. Betul, ada yang bisa scan abdomen. CT scan abdomen, CT scan stonografi, tidak pakai kontras. Jadi ya untuk stono untuk melihat batunya saja tidak perlu memakai kontras. Jadi dia cukup untuk melihat fungsi dan anatomi misalnya. Itu kalau gambaran CT scan juga perlu kalau fungsinya tinggi tidak bisa, jadi tidak perlu memakai kontras ya untuk melihat posisi atau lokasi batu. Kalau USG curiga batunya di ginjal bisa dilihat, di bladder bisa dilihat, di USG cuman bisa untuk melihat apakah ada obstruksi apa tidak dengan gambaran hidronephrosis, tapi lokasi batunya tidak bisa dilihat dari USG. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, situ kan tadi nanya. Sekarang lebih interaktif, enggak ngomong sendiri. Ajar nanti jelas. Ada lagi yang ditanya, Dek, adik yang cowok sekarang, tadi cewek. Nyoman Budi. Adik Nyoman Budi.
Ada yang ditanya, Dek? Anak? Saya mau nanya, Dok, yang di gambar-gambar yang di slide itu bisa minta tolong dijelasin nggak, Dok? Yang mana itu? Gambar slide yang mana? Nomor berapa? Dari yang dokter tampilkan saat ini sampai terakhir, Dok. Itu sampai terakhir habis waktunya, Dek. Kan udah isi keterangan. Ini foto ini, BOF ini. Ya, Dok. Yang ini ya. Jadi kalau BOF ini kelihatan gambar gini, yang perlu bisa dikit ya. Nah, ini. Yang ini, Dek. Ya, ini foto BNO ya, sudah bersih. Yang ini ya, Dek ya. Jadi untuk foto plain foto atau foto BNO bisa kita melihat mulai dari tepi ke kanan atau dari atas ke bawah bisa. Deskripsinya tadi kan sudah apa yang dinilai, apakah ada bayangan radio optik di sepanjang traktus urinarius, misalnya dari sini sampai sini, dari kanan kiri dari sini. Nah, gitu flank area ini cembung apa mendatar, ini tepinya ini ya cembung apa enggak, terus gitu udah distribusi gas ususnya, perhatikan ini merata nggak sampai di kafun abdomen, takutnya ada distensi usus, misalnya di sini ada gambaran putih gini tuh ground glass appearance. Nah ini kan merata nih gas ususnya, merata kiri kanan sampai kafun abdomen, tidak ada gambaran dilatasi dari usus, tidak ada gambaran udara bebas. Udara bebas itu sama seperti ini, tapi di lokasinya di luar dari sistema usus, itu diperhatikan, ya. Habis itu kontur ginjal. Adik bisa melihat nggak kontur ginjalnya? Ini kontur ginjal. Berapa korpus kira-kira? 3,5 korpus ya. Ginjal kanan sama ginjal kiri mana lebih rendah posisinya? Kanan lebih kanan. Kenapa ginjal kanan lebih rendah posisinya? Kenapa? Ada hati, Dok. Oke. Nah itu Persuasido. Persuas lain itu posisinya di sini simetris ya. Nggak jelas kita bilang nggak jelas. Jadi tapi disebutkan berarti melihat. Apa gunanya melihat Persuasido? Untuk apakah ada gambaran. Kalau dia tidak terlihat, misalnya distribusi gas ususnya meningkat misalnya ya. Terus gambaran ininya penuh fekal bisa nggak kejelasan. Atau gambaran ada suspek ground glass appearance, misalnya ada gambaran putih yang merata, jadi dia menghilang. Jika ada tumor, bisa dia hilang gambaran. Atau gambaran gas ususnya meningkat. Itu yang menyebabkan Persuasido kanan kiri ini menghilang. Kemudian itu perhatikan juga tulang-tulangnya. Apakah ada kompresi, ada tanda-tanda metastase, ada fraktur, ada distesis, semua harus disebutkan ya. Jadi jelas ini korpus pedikelnya, trabekulasi, apa trabekulasi aja ya, ini densitas daripada tulangnya itu bagus apa tidak. Kalau putih banget sklerotik atau ada osteofit disebutkan. Itu ya. Jadi adakah gambaran traktus urinarius di vakum abdomen? Kalau enggak ada, itu jadi deskripsi BOF itu dihafalin ya, apa-apa yang diperhatikan di abdomen. Ada lagi? Yang mana lagi? Gambar mana lagi? Nomor berapa? Yang selanjutnya. Yang selanjutnya. Selanjutnya ini coba deh. Ini ya. Ini dek. Ya. Iya dok. Ya. Ini kan tadi itu gambaran serial IVP. Jadi kalau mau buat IVP, itu kita plain-nya dulu yang tadi itu bersih. Jadi perlu dilihat distribusi gas ususnya udah bersih, udah nanti melihat traktus urinarius apa enggak. Nah, setelah 5 menit ini, sesudah pasien itu kontrasnya itu 0,5 per kilogram dan pasien. Terus disuntikkan lewat apa nyuntiknya, Dek? Dimasukkan disuntik lewat mana? Secara apa? Secara intravena, dok.
Ya, intravena. Di mana lokasinya kira-kira? Di lengan, Dok. Di lengan, ya boleh. Ya, itu secara intravena. Bagus. Ini kita biar saya enggak ngomong sendiri, jadi kamu masih ada apa enggak? Nanti saya ngoceh sendiri, nanti kamu nggak kelihatan hilang, kamu tidur kamu. Nah, sudah itu, lihat sudah disuntik. Dia kita lihat dia fungsi ginjalnya, dia sudah mulai mengisi apa tidak. Jadi gambar kontur ginjalnya tampak lebih terang. Tadi kan masih samar-samar. Begitu dimasukkan kontras, dia tampak lebih terang. Jadi konturnya adik bisa lihat ya. Gambaran yang bulat ini udah kelihatan ya. Itu kelihatan ya. Tapi belum ngisi kalik, baru neprogramnya aja kelihatan, baru konturnya. Terus 15 menit, lanjutnya ini. Ya, 5 menitnya. Nah, 5 menitnya sudah kelihatan dia mengisi kalik sistem. Kalik sistem, kemudian 30 menitnya sampai mengisi di buli-buli. Di buli-buli kontrasnya sudah di bawah. Ya, ureternya mulai kelihatan. Tapi dia belum penuh, sampai buli penuh kira-kira 45 menit. Ya, 45 menit sampai buli penuh, kita lihat gambaran kalik sistemnya. Ini ureternya ternyata kontrasnya sudah sampai bawah. Nah, baru menilai kalik sistemnya tadi, yang grade-grade-nya tadi, gambarannya dia blunting, flattening, clubbing, atau dia sampai penuh, sampai dia korteksnya tipis. Normal, kalik sistemnya namanya cupping sign. Ya. Jadi kalau dia sampai dalam 45 menit tidak ada gambaran obstruksi, tidak ada dilatasi ureter, kalik sistemnya, cupping itu namanya normal fungsi ginjalnya. Kedua, fungsi ginjal, ureter, dan bladder normal. Pilih nanti fungsi daripada ekskresinya. Kan itu kalau orang dewasa setelah dia 45 menit disuruh kencing. Kalau dia bisa kosong, bagus. Mungkin kalau usianya tua dia nggak bisa bersih atau kosong, sisa urinnya masih ada, kemungkinan ada penekanan dari prostat. Kalau laki-laki bisa ada massa di buli, ada feeling defect, itu yang diperhatikan. Kalau terus begini berarti tidak ada. Ya, itu kalau anatomi dari fungsi IVP. Jadi itu yang diperhatikan, fungsi ginjal, ureter, dan bladder. Kalau pasien anak-anak, kita tidak bisa mengosongkan diri, nyuruh kencing itu dia mungkin anaknya nggak mau kencing, jadi cukup dievaluasi sampai 30 menit saja. Minimal 30 menit sampai budi-budinya kelihatan. Tuh bedanya sama dia. Oke, nanti di sini tampak kelainan-kelainan yang lagi. Nah, ini contoh kelainan. Nanti kalau ada yang sudah kelainan ini namanya di vertikal, kelainan buli. Nah, ini kenapa kok kecil? Kalik sistem kan harusnya bagus seperti ini. Ini yang contoh yang infeksi, pielonefritis. Jadi ginjalnya sudah mengkerut ini ya. Kalik sistemnya berantakan. Ini namanya kelainan infeksi. Ini kalau tadi yang normalnya kan mulus itu. Nah, ini compeng, tidak mengisi. Kita ada apa di sini? Kemungkinan apalagi ini irregular, ini dicurigai adanya massa di buli. Di gambarannya compeng, harusnya yang tadi mulus bulat itu, ternyata ini compeng begini. Nah, ini dikonfirmasi dengan pemeriksaan USG. Ada massa nggak? Jadi di buli bisa pada waktu kita pengen melihat ini benar nggak, konfirmasi benar nggak ini ada massa. Bisa kita konfirmasi dengan USG. Jadi dari USG bisa dilihat ada massa di buli apa tidak, ada penekanan apa tidak. Ya. Apa lagi? Hebat.
Terus apa lagi, ada pertanyaan lagi? 12.31. Setengah satu. Nah, ini kan yang nanti dari tugas-tugas yang ada adik bikin itu, ada yang USG, ada yang canggih, yang sonografi, CT scan. Mungkin sudah ada yang selesai, adik ya? Tugasnya sudah ada yang selesai kan? Siapa namanya? Budi, ada Budi. Iya, Dok. Budi, siap. Kamu nggak ngomong-ngomong, Budi. Iya, Dok. Iya, kamu nyaut, kamu ketua kelasnya ini. Diam aja. Bud, tugasmu udah selesai kan? Ya, tugasnya kita kemarin baru yang dari SGDA 7 aja yang mengirimkan, Dok. Yang SGDA 8 belum mengirimkan, katanya besok baru dikirimkan. Oh gitu, ya. Itu juga sudah ada yang CT scan stono, sudah ada yang CT scan sudah. Jadi yang canggih itu alat pemeriksaannya kan ini yang konvensional, yang canggih ya. Yang canggih itu termasuk USG dan CT. Tuh. Tugasmu udah selesai kan, udah posisi. Ya, Budi ada pertanyaan, Budi? Nggak ada, Dok. Nggak ada. Terus yang lain, yang cewek sekarang, siapa namanya nih? Violin ya? Violin. 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 Enggak, Dok. Ada pertanyaan, Violin? Biar nggak ngantuk, Violin. Aku juga lapar. Udah makan? Sudah, Dok. Sudah. Saya belum. Ya. Oke, Violin. Nah, kan tadi itu ada pemeriksaan-pemeriksaan lain selain IVP. Jadi ada lagi pemeriksaan konvensional. Apa ya ini? Ntar dulu. Nah. IVP. Kalau yang nomor 3, retrograde RPG ini tahu nggak apa RPG ini? Retrograde pielografi. Pemeriksaan RPG. Apa disebut dengan retrograde pielografi? Baik, Dok, setahu saya untuk retrograde pielografi itu biasanya digunakan untuk memvisualisasikan ureter dan juga collecting system dari ginjal, Dok. Caranya dengan cara masuknya gimana? Dari mana? RPG itu cara masuknya gimana? Kan hampir sama juga dengan IVP, cuman caranya gimana? Cara masuknya kontras. Saya belum baca yang itu, Dok. Ya, belum. Ya, jadi RPG, retrograde pielografi, itu kontrasnya dimasukkan. Itu biasanya di OK, dilakukan RPG. Kalau dia serum kreatinnya tinggi, mau tindakan, jadi dimasukkan lewat tetra ya, masuk pakai kateter, terus disemprotkan kontras, langsung masuk dan pakai lewat scan disemprotkan kontras itu di OK dibuatnya ya, baru difoto. Jadi dari bawah dari uretra masuk lewat tuntunan kateter, masuk pakai apa namanya kontrasnya masuk lewat kateter, disemprotkan, baru kelihatan nanti tuntun dengan scan ya. Kalau APG, angiografi mana? Yang lain. Selain violin lah, siapa yang nomor 4 apa? Kontras masuknya bisa ditulis, bisa juga.
Bisa ngomong bisa. Tidak ada yang kena. Ngomong sendiri nanti dia tidur. Di rumah. Di rumah kok. Halo. Siapa yang bisa? Antegrade biografi. Kenapa dilakukan ini antegrade biografi? Antegrade biografi adalah pemeriksaan. Apa yang jawab kira-kira? Jawab? Belum? Belum baca? Citraan sistem bahan kontras dimasukkan melalui kateter nefrostomi yang sebelumnya sudah dapat pula dimasukkan. Ya. Oke, jadi betul kan ada nah, karena suruh melakukan IVP juga tidak bisa. Terus CT scan misalnya nggak punya alatnya, mungkin kan nggak semua di pusat ya. Jadi untuk melihat itu bisa opsi di mana, terus tidak bisa melakukan IVP, jadi mungkin sudah dipasang kateter, dikeluarin nanah misalnya ada cairan atau nanah di ginjal bisa. Jadi untuk melihat fasase kontras, atau fungsi setelah melihat di mana ada penyipatan dari atas. Betul, jadi jawabannya betul. Jadi kontrasnya dimasukkan dari kateter, nefrostomi, kemudian langsung dilakukan foto. Apakah lancar fasasenya sampai buli atau ada sumbatan, struktur atau obstruksi. Itu ya. Itu dari atas. Kalau renal arteriografi, ada yang tahu renal arteriografi? Tinggal itu renal arteriografi. Ya, betul ya. Kalau uretrosistografi, kontrasnya masuk lewat mana? Ini penting ini, sering di urologi ini minta uretrosistografi. Ada yang bisa? Uretrosistografi kontras melalui nanah, masukkan melalui kateter untuk melihat kan. Belum ada yang jawab. Siapa yang bisa menjawab boleh ngomong biar cepat, nggak usah nulis. Uretrosistografi kontras dimasukkan melalui ya. Jadi kontrasnya dimasukkan melalui uretra, ya. Apakah dia ada struktur dari uretra sampai melihat masukkan kontras sampai gambaran bulinya penuh terisi, ya, untuk sekalian melihat buli-bulinya gimana dari kontrasnya dimasukkan dari uretra. Kalau sistografi saja, jadi melihat tidak perlu melihat fungsi uretra. Kalau uretrosistografi, uretranya dan bulinya dievaluasi. Tapi cara masuknya sama dari ya. Itu biasanya sering ruptur
struktur atau struktur uretra. Dimasukkan kontras, dimasukkan lewat kateter, melihat adakah struktur atau struktur dari uretra. Ya. Kemudian mengevaluasi kelainan-kelainan juga sistem bulinya, apakah ada di vertikal, apakah ada sakulasi, adakah di vertikal udah ya, di vertikal atau sakulasi. Sakulasi itu artinya bentuknya yang berubah, bentuknya memanjang, ada kayak kantongan gitu. Tapi beda dengan di vertikal. Di vertikal ada tracknya, ya. Nah, yang terakhir ini yang USG, CT, MRI sudah ngerti. Kalau isotop ini renogram ini memasukkan bahan radioaktif, disuntikkan dengan nama teknisium itu untuk melihat grafik misalnya ada fungsinya. Biasanya kalau nefritis gitu. Kalau kita dari USG cuman bentuknya tahunya nefritis kronis, tapi berapa persentase fungsi daripada ginjalnya tidak bisa kita evaluasi. Nah, itu di pemeriksaan nuklir imaging. Jadi gambarnya berupa grafik, orangnya disuntikkan bahan teknisium, ya, radioaktif. Oke. Ada pertanyaan lagi, adik-adik? Cukup? Saya ingin bertanya, apakah kita ingin melakukan polos sebelumnya atau boleh tidak? Kalau CT syaratnya kan dia fungsi daripada serum kreatinin, fungsi ginjalnya ya, karena kita melakukan memasukkan bahan kontras untuk CT. Kalau CT untuk yang fungsi, tapi kalau stonografi langsung tidak perlu foto BOF lagi karena dari CT sudah kelihatan plane anatominya tuh udah kelihatan sebelum dipotong tuh udah scan tuh udah kelihatan dia seperti foto BOF. Jadi di iris dengan multi slice. CT scan juga ada yang multi slice, ada yang single slice, ada yang dual. Jadi kalau yang sudah canggih sekarang bisa multi slice. Multi slice kita bisa melihat irisan dari aksial, dari korona, dari sagital. Jadi bisa kita melihat merekonstruksi. Jadi semakin canggih alat, radiasi yang diterima juga semakin besar dan pemeriksaannya lebih cepat. Ya. Jadi tidak perlu ronsen polos dulu karena kita pasti ada topo namanya sebelum diiris itu ditopo, jadi di scan dulu dia kelihatan dulu. Ya, jadi langsung kalau dia misalnya bukan renal bukan arteriografi, jadi kita langsung aja, tidak usah pakai kontras, ya, tidak perlu pemeriksaan serum kreatinin. Kalau untuk hanya stonografi saja, ya. Sudah jelas yang bertanya Siti ini harus melakukan foto pola sebelumnya tidak perlu ya dek ya, langsung Siti. Ini Siti stono, tidak langsung aja. Terima kasih. Ada yang lain lagi? 1 kurang 10 menit. Sudah cukup? Budi gimana Budi? Udah cukup Budi? Budi? Tidur kamu Bud? Sudah? Sudah cukup? Sudah, Dok. Sudah. Ya, nanti kalau ada yang kurang bisa WA saya ya. Oke, kalau sudah cukup kuliah hari ini saya akhiri. Oke? Terima kasih adik-adik. Selamat belajar.
stay home ya, jangan tidur mulu.